Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this occasion, I will like to presentation an article I wrote entitled Analysis of Knowledge Area Pembok Tied Project Communication Management and its relation to the implementation of BIM 9D in construction projects. Oke. Di sini saya sudah membuat abstraknya. Pada artikel ini menganalisis knowledge area management komunikasi proyek yang diuraikan dalam PMBOK 10 dan diimplementasikan pada Building Information Modeling atau BIM 9D dalam proyek konstruksi. Eh, Fokus kajian ini adalah untuk memahami bagaimana manajemen konstruksi berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi BIM 9D yang mencakup aspek keberlanjutan dan efisiensi energi. Di sini sudah ada kata kuncinya. Selanjutnya ada pendahuluan. Pertama itu adalah latar belakang dalam industri konstruksi komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proyek, terutama keterlibatan banyak pemangku kepentingan dengan berbagai disiplin ilmu. Menurut Pembok 10, manajemen komunikasi proyek adalah salah satu area pengetahuan kritikal yang perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan proyek untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen komunikasi proyek dalam PMBOK 10 dapat mendukung implementasi BIM 9D dalam proyek konstruksi dengan fokus pada bagaimana komunikasi yang efektif dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi proyek secara keseluruhan. Menurut Nurjana 2021. Peran pemangku kepentingan sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip berkelanjutan dalam konstruksi dapat dijalankan dengan baik melalui implementasi BIM yang membutuhkan manajemen komunikasi yang lebih baik dan terstruktur. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan knowledge area manajemen konstruksi proyek dalam PMBOK 10 dapat mendukung efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi. Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam mengintegrasikan manajemen komunikasi proyek dengan implementasi BIM 9D, terutama dalam konteks keberlanjutan dan efisiensi energi. Ketiga, bagaimana manajemen komunikasi yang baik dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kolaborasi pada proyek yang menggunakan BIM 9D. Keempat, bagaimana peran pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan implementasi BIM 9D terkait dengan manajemen komunikasi proyek. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada praktisi dan akademisi tentang kepentingan penerapan knowledge area manajemen komunikasi proyek dalam PMBOK 10. Poin 2, meningkatkan implementasi BIM 9D dengan komunikasi yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam mengidentifikasi cara meningkatkan efektivitas implementasi BIM 9D yang mencakup dimensi keberlanjutan dan efisiensi energi melalui manajemen komunikasi yang lebih baik. Poin 3, membantu pengembangan kerangka kerja untuk integrasi teknologi dan komunikasi. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka kerja atau model manajemen komunikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan implementasi teknologi modern seperti BIM 9D. Poin terakhir, menambahkan literatur tentang penerapan PMBOK dan BIM dalam konteks keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literatur yang ada terkait penerapan PMBOK 10 dan BIM 9D dalam proyek konstruksi di Indonesia menurut Nurjana 2021.
Kebutuhan akan berkelanjutan dalam proyek konstruksi semakin mendesak dan penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam pengelolaan proyek yang lebih berkelanjutan melalui komunikasi yang efektif. Dua, metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Desain ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam penerapan manajemen komunikasi dalam PMBOK 10 yang kaitannya dengan implementasi BIM 9D di proyek konstruksi. Kedua, ada instrumen penelitian. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi tekstural dengan manajemen proyek, ahli BIM, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam implementasi BIM 9D. Yang ke poin 2, observasi partisipatif di lapangan untuk memahami dinamika komunikasi dalam tim proyek serta interaksi antar teknologi BIM dan tim proyek. Ketiga, dokumentasi berupa laporan proyek, catatan rapat, dan dokumen lain yang relevan digunakan untuk melengkapi informasi dari wawancara observasi. Ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah para profesional yang terlibat dalam proyek konstruksi di Indonesia yang telah menggunakan BIM 9D. Subjek ini terdiri dari manajemen proyek, tim konsultan desain dan perencana, tim ahli BIM, pemilik proyek, dan kontraktor utama. Kemudian subjek dilakukan melalui purposive sampling. 4. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada tempat persiapan dari mana mengidentifikasi proyek konstruksi yang telah mengimplementasikan BIM 9D dan mendapatkan izin dari pihak yang relevan untuk melakukan penelitian di lokasi proyek. Yang kedua ada pengumpulan data, di mana wawancara semi tekstur dilakukan secara tatap muka dengan pemangku kepentingan utama proyek. Ketiga ada triangulasi data. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi. Selanjutnya ada analisis data. Setelah data terkumpul, dia lakukan analisis kualitatif deskriptif. Data wawancara ditranskrip dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan manajemen komunikasi dan BIM 9D. 5. Teknik analisis data. Data yang diperlukan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Yang pertama itu ada transkrip data, yaitu wawancara dan observasi diubah menjadi bentuk teks tertulis. Kedua ada coding. Pengkodean dilakukan untuk mengidentifikasi pola atau tema utama dalam data. Selanjutnya ada pengelompokan data. Hasil coding dikelompokkan berdasarkan topik yang terkait dengan knowledge area PMBOK 10 menggunakan BIM 9D. Interpretasi, yaitu data yang dianalisis untuk memahami sejauh mana manajemen komunikasi mempengaruhi keberhasilan implementasi 9D, BIM 9D. 6. Validasi dan reliabilitas. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data digunakan metode triangulasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama itu menggunakan PMBOK 10 dan efektivitas manajemen komunikasi. Mana berdasarkan wawancara dan manajemen proyek dan ahli BIM ditemukan bahwa 80% responden menyatakan bahwa penerapan knowledge area manajemen komunikasi dari PMBOK 10 membantu dalam memastikan aliran informasi yang teratur antara pemangku kepentingan.
Namun ada 20% responden yang menyatakan bahwa tantangan masih terjadi terkait integrasi antar tim yang belum menggunakan sistem komunikasi berbasis teknologi. Di sini ada tabel 1, tingkat efektivitas dan penerapan knowledge area komunikasi dari PMBOK 10. Selanjutnya tantangan implementasi BIM 9D. Eh, Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama dari implementasi BIM 9D terkait dengan kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang teknologi ini di kalangan pemangku kepentingan. Yaitu sebanyak 70% responden menyebutkan bahwa kurangnya pelatihan menjadi penghambat utama, sedangkan 30% menyebutkan bahwa resistensi terhadap perubahan teknologi juga menjadi faktor terpenting. Sini ada tabel grafik. 3. Efisiensi dan kolaborasi melalui BIM 9D. Data dari observasi lapangan menunjukkan bahwa pada proyek yang telah mengadopsi BIM 9D, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya meningkat sebesar 40%, terutama dalam hal pengurangan pemborosan material. Sebanyak 85 pemangku kepentingan melaporkan peningkatan kolaborasi lintas fungsi setelah menggunakan 9D. Berikut adalah tabelnya. 4. Peran manajemen komunikasi dalam proyek BIM 9D. Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen komunikasi yang terstruktur berdasarkan PMBOK 10 berperan penting dalam mengurangi uh, miskomunikasi antar tim proyek. Dengan 75% responden menyatakan bahwa penggunaan protokol komunikasi. Sedangkan 25% responden masih mengalami hambatan komunikasi terkait dengan ketidaksesuaian alur informasi dengan tim. 5. Dokumentasi dan kolaborasi dalam BIM 9D. Berdasarkan hasil observasi dokumentasi proyek, ditemukan bahwa penggunaan BIM 9D memungkinkan seluruh pihak dalam proyek untuk mengakses dokumen-dokumen penting seperti jadwal, anggaran, dan data lingkungan dengan lebih transparan. Sebanyak 90% pemangku kepentingan menyatakan bahwa akses terdapat dokumentasi proyek yang lebih terbuka mempermudahkan mereka eh, dalam mengambil keputusan. Kita lihat tabelan. Saya itu ada pembahasan pada poin 1, efektivitas penerapan PMBOK 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen komunikasi dari PMBOK 10 memiliki pengaruh positif dan yang signifikan karena terhadap pengelolaan proyek. Dengan 80 responden melaporkan bahwa aliran informasi yang teratur berhasil mengurangi miskomunikasi. Nah, kita ada tantangan dalam implementasi BIM 9D. Data menunjukkan bahwa 70% responden mengidentifikasi kurangnya pelatihan sebagai tantangan utama dalam penerapan BIM 9D. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan untuk program pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pemahaman teknologi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya peningkatan efisiensi dan kolaborasi, yaitu penemuan menunjukkan bahwa proyek yang menggunakan BIM 9D mengalami peningkatan efisiensi yang dalam pengelolaan sumber daya hingga 40%, serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi hingga 85%. Nah, itu ada peran protokol komunikasi, yaitu penelitian ini menentukan bahwa 75% responden setuju bahwa penerapan protokol komunikasi sangatlah penting dalam menyampaikan informasi yang tepat waktu dan akurat. Serta keterbukaan akses dokumentasi proyek, akses yang lebih terbuka terhadap dokumentasi proyek. Dilaporkan 90% responden menunjukkan bahwa penggunaan BIM 9D dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengambil keputusan. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen komunikasi dari PMBOK 10 secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek dalam konteks BIM 9D. Sebanyak 80% responden melaporkan aliran informasi yang teratur, sementara tantangan seperti kurangnya pelatihan dari BIM 9D harus diatasi dengan
dengan peningkatan efisiensi 40% dan kolaborasi 85%. Pentingnya pelatihan dan protokol komunikasi yang efektif sangat jelas. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi strategi pelatihan yang lebih efektif dan mengkaji dampak penggunaan teknologi baru pada hasil proyek. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.